Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Para ikhwan, para mahasiswa yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban warga negara. Apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban warga negara? Apa saja asas-asas dalam kenegaraan, serta apa secara detail hak dan kewajiban warga negara yang diatur oleh undang-undang. Itu di antara poin yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita awali dengan membahas definisi hak dan kewajiban warga negara. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima oleh pihak tertentu. Hak yaitu seorang mendapatkan atau diberikan hak untuk melakukan sesuatu karena kedudukannya. Sedangkan kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan kepada pihak tertentu. Kewajiban adalah tanggung jawab, adalah beban yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak tertentu. Adapun warga negara adalah status keanggotaan seseorang dari organisasi kenegaraan. Sebagai seorang yang berada dalam sebuah negara, bisa jadi dia berstatus sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang penguasa, atau sebagai seorang anggota, sebagai seorang rakyat jelata. Kalau kata hak dan kewajiban digabungkan dengan warga negara, maka yang dimaksud dengan hak dan kewajiban warga negara adalah kuasa seseorang warga negara untuk menerima atau melakukan sesuatu, dan beban seseorang warga negara untuk memberikan sesuatu yang semestinya kepada pihak negara sebagai konsekuensi dia dari kewarganegaraannya. Ketika seorang hidup dalam sebuah negara, dia menjadi warga negara, maka dia memiliki konsekuensi, yaitu dia harus melakukan kewajiban dan dia berhak untuk mendapatkan haknya. Sehingga kewarganegaraan, hak warga negara terkait dan terikat dengan konsekuensi dia berada di sebuah negara. Unsur kewarganegaraan Indonesia menurut pasal 26 ayat 1 UUD 45 adalah bangsa Indonesia asli dan orang-orang lain, orang-orang dari bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Sehingga unsur kewarganegaraan Indonesia terbagi dua. Ada yang asli Indonesia, itu orang pribumi yang lahir di Indonesia, dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang, yaitu dia menjadi warga negara Indonesia meskipun dia bukan kelahiran Indonesia. Seperti misalnya keturunan Belanda, keturunan Arab, keturunan India, keturunan Tionghoa dan yang lainnya. Dia lahir di negaranya, tapi dia menjadi warga negara Indonesia yang disahkan berdasarkan undang-undang. Sekali lagi, warga negara Indonesia terdiri dari dua unsur, yaitu yang pertama adalah warga negara Indonesia asli yang lahir di Indonesia, pribumi Indonesia, dan warga negara asing yang telah disahkan oleh undang-undang. Kemudian ada dua asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan ada dua, yaitu yang pertama adalah ius soli, yaitu asas berdasarkan kelahiran, yaitu pedoman kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran. Ada negara yang menganggap warga negaranya itu adalah orang-orang yang lahir di negaranya, meskipun orang tuanya
berasal dari negara lain. Siapapun yang lahir di negaranya maka dianggap sebagai warga negara tersebut. Asas ini disebut sebagai ius soli, yaitu asas kelahiran. Siapapun yang lahir di negara itu, meskipun orang tuanya bukan dari negara tersebut, maka anak yang lahir dianggap sebagai warga negara di tempat yang lahir tersebut. Yang kedua ada ius sanguinis, yaitu asas keturunan. Adalah pedoman kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Misalnya ada sebuah negara yang dia menggunakan asas ius sanguinis ini. Sehingga meskipun warga negaranya berpindah atau berada di negara orang lain, dan sekali lagi negara ini menggunakan asas ius sanguinis, keturunan, maka meskipun warga negaranya berpindah ke negara orang lain, anak dari warga negaranya tersebut yang lahir di negara orang lain itu tetap dianggap sebagai warga negara yang bersangkutan. Jadi ada dua asas kenegaraan, ada yang menggunakan asas kelahiran, siapapun yang lahir di negara itu maka menjadi warga negaranya, dan ada yang menggunakan ius sanguinis. Semua yang masih ada jalur keturunan dengan warga negaranya, maka dia menjadi warga negara yang bersangkutan. Konsekuensi dari dua asas ini memunculkan dua konsekuensi, yaitu yang pertama adalah bipatrid, seorang berstatus kewarganegaraan ganda. Dia bisa memiliki dua status kewarganegaraan dengan dua asas ini. Dan sebaliknya ada apatrid, yaitu seorang tidak memiliki status kewarganegaraan. Ketika dia ingin menjadi sebuah warga negara, maka dia bisa disahkan berdasarkan undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Sekarang kita melihat apa hak dan kewajiban warga negara Indonesia berdasarkan UUD 45. Hak dan kewajiban warga negara secara garis besar diatur dalam UUD 45 mulai dari pasal 26 hingga pasal 34. Berikut adalah ringkasan poin-poinnya supaya kita tahu apa saja hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama di pasal 26 berisi pengakuan hak warga negara, baik itu WNI, warga negara Indonesia, dan warga negara asing yang disahkan berdasarkan undang-undang. Di pasal 27 berisi tentang hak kesamaan di mata hukum. Pada pasal 28 berisi hak untuk menyampaikan pendapat, lisan dan tulisan. Dan hak menyampaikan pendapat ini itu merupakan hak asasi manusia, bahkan hak yang dicetuskan di dalam The Four Freedom, yang merupakan asal muasal dari HAM PBB. Di pasal 29 berisi hak kebebasan agama dan menjalankan agamanya. Kebebasan beragama ini juga termasuk hak asasi manusia. Pasal 30 berisi kewajiban membela negara. Dari pasal 26 sampai 29 adalah hak, di pasal 30 adalah kewajiban. Seorang warga negara itu punya kewajiban untuk membela negaranya. Di pasal 31 berisi hak untuk mendapatkan pendidikan. Pasal 32 berisi hak untuk memajukan budaya. Pasal 33 berisi hak untuk memanfaatkan sumber daya alam. Di pasal 34 berisi hak untuk mendapatkan pemeliharaan bagi fakir miskin. Inilah hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang diatur dalam UUD 45 dari mulai pasal 26 sampai pasal 34. Sehingga kalau kita sederhanakan, hak warga negara itu memiliki kesamaan di mata hukum, memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya, kebebasan dalam menjalankan agama, mendapatkan pendidikan, memajukan budaya, memanfaatkan sumber daya alam, dan mendapatkan pemeliharaan bagi orang-orang miskin. Sedangkan kewajibannya secara umum adalah membela negaranya, yaitu negara Republik Indonesia. Setelah kita mengetahui hak dan kewajiban warga negara,
Sekarang kita coba melihat di dalam perspektif Islam. Kita akan menarik poin yaitu tentang kebebasan dalam menjalankan agama. Di dalam Islam, pada sebagian ibadah tertentu ditampakkan dan dikerjakan secara bersama-sama sebagai bentuk syiar agama Islam. Seperti misalnya sholat berjamaah dilakukan di masjid, haji dilakukan di Baitullah, kemudian mengadakan kajian-kajian sebagai syiar agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian melanggar syiar-syiar Allah. Maka kalau kita dialogkan di dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa warga negara Indonesia diberikan hak kebebasan untuk memeluk dan menjalankan ajaran agamanya. Di dalam agama Islam, pada sebagian ibadah perlu ditampakkan dan dikerjakan secara bersama-sama sebagai bentuk syiar agama Islam. Dialognya adalah peraturan negara yang memberikan kebebasan warga negaranya untuk menjalankan ajaran agamanya sejalan dengan agama Islam. Namun, perbedaannya, ajaran dari kelompok yang menyimpang seharusnya tidak diberikan kebebasan di dalam mempublikasikannya. Yang boleh untuk dipublikasikan syiarnya adalah yang berada di atas kebenaran. Ini para ikhwah rahimani wa rahimakumullah tentang hak dan kewajiban warga negara. Semoga yang sedikit ini bisa membuka wawasan kita bahwa konsekuensi kita hidup di negara Indonesia, kita memiliki kewajiban dan ada hak-hak yang bisa kita dapatkan. Ada kewajiban yang perlu kita tunaikan dan ada hak yang kita akan dapatkan. Maka sebagai penutup dari perjumpaan kita kali ini, ada sebuah pesan, sampaikanlah dakwah dengan perhatikan aturan-aturan yang ada, agar kita dapat menjalankan, agar hak kita dalam menjalankan sebagian ajaran agama kita tidak berbenturan dengan hukum negara. Karena ternyata mengadakan majelis taklim merupakan hak kita sebagai warga negara Indonesia. Semoga yang kita pelajarin bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.